Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Balik lagi bersama kami di The Deal Official. Kali ini kita akan membahas film kisah nyata petualangan, yaitu Wild 2014, menceritakan seorang perempuan bernama Cheryl Strayed yang mendaki di jalur Pacific Crest Trail sejauh 1000 mil. Ia sendirian dan menghabiskan waktu selama kurang lebih 3 bulan. Meski tidak mempunyai pengalaman mengenai pendakian sama sekali, namun dirinya semakin membangun semangatnya untuk bisa sukses sampai akhir. Cheryl melakukan perjalanan panjang tersebut untuk melupakan serta memulihkan kembali kehidupannya yang hancur. Ia stres berat karena kehilangan ibunya yang baru saja meninggal, ditambah lagi pernikahannya yang hancur dan masa lalu yang buruk. Film ini disutradari oleh Jean-Marc Vallée dan dibintangi oleh Reese Witherspoon. Film diawali dengan adegan yang mengerikan, di mana kaki Cheryl luka dan lecet hingga berdarah, dan dia pun kesakitan, sampai-sampai sepatunya sebelah masuk ke dalam jurang. Dan dengan refleks yang cepat dan dalam kondisi emosi dan kesal, Cheryl pun malah melemparkan sepatunya yang sebelah lagi ke dalam jurang dan berkata dalam hati, "Ini mah ngeselin banget." Keesokan harinya, Cheryl tiba di hotel yang sederhana dan murah. Tapi ini bukan Oyo ya guys. Ini hotel biasa dan mesannya pun gak pakai aplikasi. Dan di sini Cheryl tampak sedang membooking sebuah kamar. Sesampainya di kamar hotel, Cheryl pun langsung menelpon mantan suaminya yang bernama Samsul. Di percakapannya mereka masih berteman meskipun sudah bercerai. Biasanya kalau orang udah bercerai, cuek-cuek guys ya, nggak seperti mereka masih kelihatan akrab gitu. Mantan suaminya itu tetap mendukung perjalanan Cheryl. Lalu setelah Cheryl selesai mandi dan beres-beres, ia pun melihat seorang cowok koboi yang macu yang sedang berada di luar. Dan saat itu juga hasratnya pun mulai naik dan membayangkan pengalamannya yang selalu wik-wik dengan para lelaki hidung baling. Sepertinya ia pengen, tapi ia sudah berubah dan mampu menahannya. Cheryl pun mulai packing barang-barang. Bagi para pendaki mungkin sering melakukan hal ini, namun terlihat Cheryl masih sangat amatir dalam melakukan packing. Apapun ia bawa, sampai-sampai tas ranselnya pun berubah menjadi raksasa yang tidak sesuai dengan tubuhnya. Sekedar informasi, berat dari ransel itu tidak boleh lebih dari setengah berat badanmu. Contoh, jika beratmu 50 kilo, maka ransel jangan lebih dari 25 kilo. Kalau tidak, tubuhmu akan tersiksa di perjalanan. Dan benar saja, Cheryl tampak kesulitan, bahkan untuk berdiri. Coba bayangin bagaimana kalau jalan, namun ia pun tetap memaksakannya. Perjalanan pun dimulai. Di perjalanan ia mendapat tumpangan. Di perjalanan mereka berbincang tentang niatan Cheryl untuk melintasi trek V-City. Orang tersebut bilang, "Oh, jadi kami adalah orang terakhir yang akan kau temui." Cheryl pun hanya tersenyum. Kemudian orang tersebut memutar lagu klasik. Cheryl pun teringat masa lalunya bersama ibunya dulu. Kenangan-kenangan indah bersama sang ibu. Singkat cerita, ia telah sampai di V-City. Di setiap langkah sering terngiang di pikirannya untuk apa ia melakukan ini. Kau bisa berhenti kapanpun kau mau, namun Cheryl tetap pada pendiriannya. Oh iya, di sini ada yang unik. Jadi di setiap pos selalu disediakan buku dan pulpen untuk menulis kata-kata bijak dari para pejalan kaki. Di sini Cheryl menulis, "Jika ketakutan menghalangimu, maka lampauilah." Lalu ia pun kembali berjalan dengan panas gurun yang menyengat, membuat perjalanan semakin berat. Pos pertama masih kelihatan. Perjalanan di awal memang selalu menyiksa. Dan dia pun melanjutkan perjalanannya. Hingga petang menjelang, ia pun memutuskan berhenti dan mendirikan tenda. Namun ada yang lucu di sini. Karena Cheryl masih amatir, ia pun kesulitan untuk mendirikan tenda.
Lalu parahnya lagi, ia pun salah memberi bahan bakar untuk kompornya, yang menyebabkan kompornya rusak. Ia pun harus makan sereal dingin, karena memang ia berada di tengah gurun. Ia pun makan seadanya tanpa dimasak. Jelas malam pertama memang menjadi hal yang mengerikan di alam liar. Namun ia sedikit ketakutan, tapi ia berhasil melewatinya. Di perjalanan berikutnya pun, ia harus terus bertahan dengan makanan yang dimakan mentah. Hari demi hari ia lewati, sampai-sampai ia pun mulai stres dengan keadaan dan dengan makanan yang dimakan mentah-mentah. Di perjalanan kini ia mulai mengenang masa-masa bersama teman-temannya dan dengan makanan-makanan enak yang bahkan dulu ia rasa biasa saja dan kurang mensyukurinya. Di sini ia sadar bahwa hal kecil seperti bercengkrama dengan teman-teman dan makan roti hangat pun menjadi impiannya. Hari-hari berlalu, dia masih berada di gurun, hingga terpikir untuk berhenti, namun tidak, tetap teguh pada pendirian. Untuk terus melakukan perjalanan. Makanannya pun sudah habis. Namun keajaiban datang di sore hari, ketika ia sedang berjalan, ia pun mendengar suara Jetor. Ia pun berlari meminta tolong ke pria tersebut untuk mengantarkannya ke toko terdekat untuk membeli makanan dan gas kompor, dan untungnya pria itu baik, mau mengantarkannya di esok hari. Lalu Sheryl diajak ke rumah pria tersebut dan diajak makan malam bersama istrinya. Sheryl sangat kelaparan dan makan dengan lahapnya. Kemudian Sheryl pun mandi, sudah lama ia tidak mandi dan teringat masa lalunya dengan mantan suaminya yang bernama Samsul. Saat membuat tato bareng, dan ketika ditanya apa arti tato ini, dia menjawab, ini adalah tato tanda kami sudah bercerai. Dan ketika urusan surat cerai pun sudah rampung, mereka pun berpisah. Terlihat mereka masih saling menyayangi, namun harus berpisah. Singkat cerita, di keesokan harinya Sheryl pun diantar ke toko terdekat untuk membeli makanan dan gas. Terlihat ia begitu senang karena kali ini ia akan makan makanan hangat. Ia pun tidak lupa berterima kasih kepada pria itu. Ia pun kembali berjalan. Di hari ke-9, dia di sebuah pos menulis, "Maukah kau menerimaku apa adanya?" Dan di sini kita tahu kisah ini terjadi di tahun 1995 dan baru diangkat filmnya di tahun 2014. Di malam hari, Sheryl pun menyalakan kompor dan ia terlihat sangat senang bisa kembali makan makanan hangat dan berkata, "Oh my god." Keesokan harinya ia pun melanjutkan perjalanan. Di perjalanan ia berjumpa dengan ular dan dia pun sangat kaget. Ia pun berlari ketakutan hingga ia menemukan seseorang yang sedang mandi di pinggir sungai. Ternyata itu para pejalan kaki yang lain melintas di VCT. Dikiranya orang gila, guys. Mereka pun berbincang-bincang sejenak. Nampaknya lelaki itu mengenal Sheryl dari tulisan-tulisannya yang di tiap-tiap pos. Dan terjadi sedikit perbincangan tentang perjalanannya di sana. Dan lelaki itu bilang, "Aku akan menunggumu di Kennedy. Di sana terdapat banyak pejalan kaki sedang beristirahat." Lalu tiba-tiba Sheryl mengingat masa lalunya, di mana ia teringat dengan teman-temannya pada saat makan bersama di kafe. Ia pun berbicara bahwasanya sepertinya ia sedang hamil. Sontak temannya pun kaget dan membawanya Sheryl untuk mengetes kandungannya. Dan baru saja Sheryl hamil dan tidak tahu siapa pengontrolnya. Namun di sana ia mulai berniat untuk mengubah hidupnya dan melakukan perjalanan di VCT dan membeli buku jalur VCT, kemudian kembali ke jalur. Kini Sheryl sudah sampai di jalur berbatu. Di benaknya ia berkata, "Aku sedang melampaui batu besar, akan melewatinya." Batu itu menggambarkan masalah besar yang ia hadapi, melintasi sungai dan hutan. Sampailah ia di Kennedy Meadows. Di sana ia disambut dengan hangat karena memang Sheryl satu-satunya wanita yang melakukan perjalanan VCT seorang diri. Ia pun dijamu dengan makanan dan minuman yang segar, dan ia pun mendapat sebuah paket dari Samsul, mantan suaminya, dengan tulisan yang menyentuh hatinya. Ia juga diberikan selembar uang dan perbekalan lainnya.
Kemudian Cheryl diajarkan cara packing yang benar oleh orang di Kennedy itu. Ia bilang tidak perlu kau membawa semua barang yang bahkan kau tidak pernah pakai. Maka ia pun mensortirnya guna memangkas peralatan berlebih. Namun ada yang unik di sini, ia menemukan ada selusin kondom di tas Cheryl. Lelaki itu pun berkata, "Astaga, Cheryl." Hadeh. Cheryl pun tersenyum. Namun ketika lelaki itu pergi, Cheryl membawa 2 kondom itu untuk disimpan. Cheryl masih memiliki sifat itu dan belum berubah. Kemudian flashback pun diceritakan ketika itu ia dan ibunya sedang berada di rumah sakit. Dan ternyata ibunya mengidap penyakit kanker tulang belakang. Dan kata dokter, hidup ibunya tidak akan lama lagi. Cheryl pun sedih dan berpikir apakah ini benar-benar terjadi. Wajah ibunya selalu terbayang di pikirannya. Singkat cerita, ia pun kini menapaki jalur yang bersalju. Ia pun bersiap dengan peralatannya, karena tidak banyak juga yang berhasil melewati jalur ini. Langkah pun terus ia lakukan demi tujuannya. Ia pun mendirikan tenda di tengah hamparan es yang membeku. Kemudian Cheryl pun teringat dengan ibunya yang sakit parah. Adiknya pun yang dulu tidak pernah berdoa, kini ia berdoa berharap keajaiban datang dan menyembuhkan ibunya. Namun takdir berkata lain, ibunya pun meninggal, dan dari sinilah Cheryl menjadi wanita nakal. Dengan memakai heroin dan menggunakan narkoba, ia juga sering menjadikan kesedihannya untuk melakukan pengencerotan dengan setiap lelaki hidung baling. Namun di saat ia melakukan itu, bayangan ibunya selalu memperhatikan Cheryl. Sepertinya ibunya tidak ingin melihat Cheryl berakhir seperti ini. Setiap langkah yang ia lakukan sambil mengingat yang ia lakukan dulu. Hingga ia sampai di sebuah kota dan mampir sebentar untuk mengambil paket pesanannya karena sepatunya yang jatuh ke jurang. Di sana ia diperingatkan untuk melakukan perjalanan sambil membawa air yang banyak. Karena cuaca yang panas dan air yang hampir tidak ada, namun Cheryl tahu di sana nanti ada sebuah tank air untuk pejalan kaki, jadi ia sedikit lega. Lalu kembali diceritakan ketika Cheryl kecil, dia sering mendapatkan kekerasan dari ayahnya. Ibunya pun sering mendapatkan pukulan dari suaminya itu. Tentu Cheryl sangat membenci ayahnya itu, dan di sini kita tahu perjalanan Cheryl dari kecil hingga dewasa telah rusak parah. Itulah yang menyebabkan dirinya menjadi seperti itu, dan ia menyesalinya sekaligus membencinya. Di sini dijelaskan juga kenapa Cheryl bercerai. Itu karena Cheryl ketahuan selingkuh oleh suaminya saat Cheryl tidur bersama lelaki lain, dan juga berdurasi selama 19 detik. Dan pertengkaran pun terjadi. Kejadian itu teringat ketika ia sedang kehausan dan berjalan di tengah savana yang menyengat. Lalu ia mencari tangki air, ternyata isi tangki air itu kosong. Lalu ia beristirahat untuk memulihkan staminanya dan tanpa air. Sampai-sampai ia menjelati embun tendanya hanya untuk minum. Untung saja di perjalanan selanjutnya ia menemukan kubangan air. Ia pun membawa wadah air dan menyaring air itu, kemudian memasukkan pia penetral air, dan ia harus menunggu selama 30 menit sebelum meminumnya. Hingga ketika ia sedang ganti baju, ia dikagetkan dengan sesosok pemburu yang sedang memperhatikan tubuhnya. Ia pun takut akan digencerot. Ia pun berlari menjauhi pemburu tadi, hingga di hari ke-62 atau 2 bulan lebih perjalanan, ia pun sampai di perbatasan Washington. Ia pun memutuskan untuk pergi ke kota sejenak dan berbaur dengan warga lain, hingga ia mendapat undangan konser dari seorang lelaki asing. Ia pun ingin nonton konser itu. Cheryl pun nonton dan ia terbawa suasana. 2 kondom yang ia simpan pun digunakan. Mereka melakukan pengencerotan. Hingga pagi hari, Cheryl merenung di pinggir danau dan menulis nama Samsul di pinggir pasir, menyesal telah melakukan itu semalam. Ia pun kini kembali menumbuhkan hatinya dengan kembali berjalan. Ia berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi. Di tengah hujan deras dan hampir gelap, ia pun sampai di sebuah shelter untuk mengambil paket dan disusul oleh pejalan kaki lainnya. Mereka memutuskan untuk menginap semalam di sana. Hingga di pagi hari, si pengelola shelter memberi Cheryl makanan dan minuman. Teman-teman yang lain
menyebut Cheryl adalah Ratu VCT karena mereka tahu sejauh ini hanya Cheryl yang bertahan sampai di sini. Dan terjadi sedikit candaan di antara mereka yang mencairkan suasana. Perjalanan kembali dimulai, tujuan akhir sudah dekat. Dan di perjalanan ia bertemu dengan seorang ibu dan anak yang menggambarkan kedekatan mereka. Dan ketika anak itu bernyanyi, Cheryl pun teringat akan masa lalunya bersama sang ibu. Ia pun kembali berjalan sambil menahan rasa sedihnya dan juga penyesalannya. Kini di setiap langkah akhir, pikirannya selalu berkata bahwa aku akan berubah menjadi yang lebih baik. Aku sudah mengerti arti kehidupan. Aku sudah mengikhlaskan ibuku dan memaafkan diriku sendiri. Dan ia berkata, jika aku bisa mengembalikan waktu, aku tidak akan pernah melakukan kesalahan itu. Namun, waktu tidak bisa kembali. Kini ia harus menggunakan sisa waktunya untuk menjadi lebih baik dan tidak akan melakukan hal-hal yang akan ia sesali di kemudian hari. Kini perjalanan pun usai. Cheryl sudah sampai tujuannya dengan berhasil melewati VCT Pacific Crest Trail. Dengan perjuangan yang menguras fisik dan juga hati, dan ketika Cheryl melintasi jembatan yang akan menjadi akhir perjalanan, diceritakan kini Cheryl sudah menikah dengan seorang lelaki yang begitu mencintainya, dan juga ia sudah mempunyai anak dan hidup bahagia menggunakan sisa hidupnya bersama orang yang ia cintai. Tamat. Oke guys, pada intinya film ini mengajarkan kita dari pengalaman nyata seorang wanita bernama Cheryl Strayed untuk kembali kepada jalan hidup yang benar. Setelah derita hidup yang ia alami dari kecil hingga dewasa, hingga rumah tangganya pun hancur, dan kini ia sudah bisa memaafkan dirinya sendiri dan menjadi wanita yang baik dan juga kelak kepada anak-anaknya. Lalu di scene diperlihatkan Cheryl asli yang mengalami kisah ini, dan kisah ini memang diangkat dari perjalanan hidup Cheryl Strayed. Penilaian dari film ini adalah 7,1. Dan kalau gua yang kasih nilai, akan gue kasih 7,5 lah, karena ada adegan flashbacknya. Oke guys, jangan lupa like and subscribe agar kalian dapat video-video terbaru dari The Deal Official. Oke guys, pesan moral yang dapat kita ambil, jika kita salah melangkah dalam hidup, maka segeralah kembali ke jalan yang benar. Oke, sekian dulu video dari kami. Terima kasih teman-teman, guys. Sampai ketemu di video berikutnya.